Sejak ilmu pengetahuan semakin berkembang, umat manusia kian mampu mengetahui apa yang ada di antariksa. Kita bisa melihat bintang-bintang yang berkelip di langit untuk mencari makna, bimbingan, dan inspirasi. Kemajuan bertahap dalam sains dan teknologi telah mengajarkan kita banyak hal tentang antariksa yang letaknya jauh dari bumi. Di ruang hampa tak ada oksigen, dingin, sunyi, sangat gelap, dan misterius. Meskipun banyak elemen dan objek yang ada di antariksa masih sulit dipahami, namun ada penemuan baru yang mengklaim telah mengungkapkan serangkaian fakta yang mengerikan. Apa saja? Nah, mari kita bahas dan belajar bersama di sini. Bintang zombie adalah hasil hipotesis dari supernova tipe Lex yang meninggalkan bintang sisa daripada sepenuhnya membubarkan massa bintang. Tipe Lex supernova mirip dengan tipe LA, tetapi memiliki kecepatan ejeksi yang lebih rendah dan luminositas yang lebih rendah. Bintang ini tidak akan bisa meredup atau mati. Ledakan dahsyat dari supernova biasanya bersinar terang untuk sementara waktu, sebelum bintang yang sekarat itu lenyap menjadi debu angkasa. Namun, karena alasan yang belum ditentukan, bintang itu berhasil menghindari kematiannya. Bintang zombie dapat menghisap bahan bakar dan energi dari bintang terdekatnya untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Bintang zombie yang paling tersohor di kalangan para ilmuwan dikenal sebagai IPTF 14HLS. Bintang ini pertama kali muncul pada tahun 1954 dan diperkirakan telah mati lebih dari setengah abad yang lalu. Tetapi, sebuah penemuan pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa benda langit ini masih hidup tanpa rencana pensiun. Menurut astronot terkenal lain Arkavi, seorang NASA Instant Postdoctoral Fellow di University of California, kemudian Santa Barbara, dan Las Camber Observatory, perilaku bintang yang tak dapat dijelaskan itu adalah teka-teki terbesar yang pernah dia temui. Sejak negara-negara di bumi mulai berlomba untuk menunjukkan taring di antariksa, jutaan benda buatan manusia telah menumpuk di titik yang disebut puing-puing orbital dan menjadi sampah ruang angkasa. Berbagai macam sampah yang ada di sana, termasuk ribuan pecahan logam, kemudian kamera dari wahana, pendorong roket, dan bahkan satelit Vanguard 1 milik Amerika Serikat yang saat ini merupakan bongkahan logam buatan tertua yang masih ada di orbit. Sampah galaksi ini dengan cepat mendekati titik kritis. Keberadaannya disebut bisa merugikan bagi para astronot ketika berada di angkasa luar, dan kita yang bertempat di bumi beresiko kejatuhan. Saat ini, ada lebih dari 1.700 satelit yang beroperasi, namun hanya mewakili kurang dari 10% untuk melacak puing-puing sampah dari darat. Pada tahun 2007, Cina pernah menghancurkan satelit cuaca milik mereka yang pernah dinonaktifkan guna melakukan uji coba senjata. Mereka menghancurkan objek tersebut menjadi lebih dari 150.000 keping. Namun, upaya mereka justru menimbulkan lebih banyak masalah dalam hal keamanan nasional atau peralatan pengawasan dan mengakibatkan konflik atas hak teritorial. Objek mirip planet yang berkeliaran di antariksa ini juga dikenal sebagai planet nomad atau planet yatim, planet tanpa bintang, dan yang lainnya. Planet ini adalah objek dengan massa yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai planet, tetapi dia langsung mengorbit pusat galaksi. Alam semesta, meskipun memiliki bentangan luas, terdiri dari orbit yang penuh dan sesak. Tetapi sebuah planet jahat atau rogue planet mengganggu lintasan ini, bergerak secara serampangan sambil menabrak tubuh kosmik lainnya, bak balerina yang mabuk. Para ilmuwan percaya, planet-planet jahat mungkin telah dikeluarkan dari sistem planet sebelumnya, atau tidak pernah terikat secara gravitasi ke benda lain, seperti bintang. Lebih jauh, galaksi kita alias Bima Sakti mungkin memiliki miliaran planet jahat. Menariknya, beberapa planet jahat menampilkan inti cair yang dikombinasikan dengan eksterior dingin yang terisolasi, dapat memiliki lautan bawah tanah yang diduga mampu mendukung kehidupan.
sebuah tim ahli peteorologi dari Rice University, baru-baru ini berteori bahwa sebuah planet jahat seukuran Mars mungkin bertabrakan dengan bumi pada 4,4 miliar tahun yang lalu, dan bisa saja menanam benih kehidupan, sambil menciptakan suku puing yang kemudian berkembang menjadi bulan, satelit alami bumi. Supernova superluminous, juga dikenal sebagai hypernova, adalah jenis ledakan bintang dengan luminositas 10 kali atau lebih tinggi dari supernova standar. Seperti supernova, hypernova ini tampaknya diproduksi oleh beberapa mekanisme yang mudah diungkapkan oleh kurva cahaya dan spektrumnya. Dalam contoh ini, angka astronomi berhubungan dengan jumlah panas dan energi berlebihan yang dihasilkan dari suatu ledakan. Novas adalah letusan relatif kecil yang terjadi dalam sistem bintang ganda. Ketika gravitasi katai putih menarik materi dari sebuah bintang pendamping, gas menumpuk dan akhirnya menjadi cukup padat untuk terbakar dalam percikan fusi nuklir. Selanjutnya supernova, biasanya akan menandai kematian dari bintang besar dan pembentukan bintang neutron. Panas supernova bisa mencapai 120 juta derajat Celcius, suhunya 5 kali lipat dari ledakan nuklir. Akhirnya terbentuklah hypernova, yang merupakan supernova ultra energetik yang menandai kelahiran lubang hitam atau black hole, dan pelepasan semburan sinar gamma intens atau GRB, yaitu bentuk cahaya yang paling energik. Sebagai yang terkuat dari keluarga nova, kekuatan hypernova 5 hingga 50 kali lebih energik daripada supernova. Pada tahun 1942, seorang fisikawan Italia-Amerika bernama Enrico Fermi memimpin tim ilmuwan andalan untuk membangun reaktor nuklir pertama di dunia. Upaya monumental ini adalah bagian dari proyek Manhattan, yaitu operasi rahasia yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menghasilkan bom atom. Setelah itu, Fermi mengalihkan perhatian dan ketajaman pada penyelesaian masalah kompleks lainnya. Mengapa kita tidak mendeteksi peradaban alien? Padahal ada miliaran planet yang nyaris setipe dengan bumi. Teori itu yang kemudian dikenal sebagai paradoks Fermi, mengemukakan bagaimana probabilitas tinggi kehidupan di luar bumi bertentangan dengan kurangnya bukti yang didapatkan tentang makhluk ekstraterestrial. Dengan kata lain, ini merupakan kontradiksi antara perkiraan kemungkinan keberadaan peradaban alien yang tinggi dengan kurangnya bukti atau hubungan dengan peradaban semacam itu. Secara alami, aliran pemikiran tersebut mengakibatkan segudang klaim yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku melihat penampakan UFO atau mengalami perjumpaan dengan alien. Belum lagi, fenomena seperti crop cycle dan cargo cult theory. Eridanus Supervoid, atau dikenal dengan CMB Cold Spot atau WMIP Cold Spot, adalah wilayah langit yang terlihat dalam gelombang mikro yang sangat besar dan dingin. Ini diyakini sebagai bagian kehampaan besar yang terletak di konstelasi Eridanus di selatan Orion. Namun, apa yang membuat penemuan tersebut begitu menarik adalah bahwa itu bukan hanya struktur terbesar yang pernah diamati di alam semesta, tetapi juga mampu menghilangkan sekitar 10.000 galaksi. Pada tahun 2004, para kosmolog di University of Hawaii mengamati rentang yang membentang sepanjang 1,8 miliar tahun cahaya dan tidak memiliki bintang, gas, debu, atau bahkan materi gelap sama sekali. Wilayah ini berjarak sekitar 3 miliar tahun cahaya dari bumi. Perlu kamu tahu, 1 tahun cahaya sama dengan 5,88 triliun mil jaraknya. Mereka mengidentifikasi cold spot raksasa di Cosmic Microwave Background atau CMB, sebuah peta radiasi yang tersisa dari dentuman besar atau Big Bang, yang menyediakan alat penting untuk mempelajari asal-usul dan perkembangan jagat raya pada rentang waktu kosmik. Temuan itu mengungkapkan, dahsyatnya CMB tidak selaras dengan pemahaman kita saat ini tentang bagaimana alam semesta berevolusi. Nah, kalian pengen apa lagi nih yang dibahas sama Ilmunesia? Coba ya tulis idemu di kolom komentar. Mimin pamit dulu ya. Makasih udah belajar sama Ilmunesia.
dan salam astronomi.